Hadratul Mukarramin yang sama kita muliakan, kita banggakan, kita taati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Wahim Siddiq beserta keluarga besar beliau. Kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita banggakan, yang kita hormati, yang pada hari ini dengan kesediaannya menemani dan menghadiri di tempat kita ini Bapak Direktur Bapak Eko Purwanto beserta jajarannya. Kita doakan semoga semuanya Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Amin. Allah mudahkan dalam segala macam usaha dan urusannya. Amin. Allah lancarkan rezekinya. Amin. Allah jauhkan dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Saya duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Duduk aja ya. Banyak yang bilang teman-teman itu ente itu pendekar katanya. Pendek tapi kekar. Perasaan biasa aja ya. Baik, adik-adik semua, anak-anak semua, Bapak Direktur beserta jajaran yang berbahagia, saya hanya menyambung dari tadi sambutan pertama Al-Mukarram, kemudian sambutan kedua dari Bapak Direktur. Nah, itu namanya kipas angin, biarkan saja itu. Apa yang tadi kita ambil dari dua sambutan tadi, bahwa kehadiran beliau di tempat kita ini adalah menghadirkan yang namanya hidayatul mahabbah, hidayah cinta. Sebab tidak banyak orang yang mampu untuk hadir bersama berbagi. Betul? Tidak banyak orang walaupun dia punya segalanya, punya semuanya, tapi tidak Allah hadirkan dalam hatinya hidayatul mahabbah, hidayah cinta, sehingga dia tidak mampu untuk berbagi cinta kepada orang lain, sehingga dia tidak mampu untuk membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena hidayah cinta itu mahal, Besti. Pertama, ketika Abdullah ibni Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah sukai? Baginda Nabi menjawab, ahabbul a'mali illallah ba'dal fara'idhi idkhalus surur ala muslimin. Amal perbuatan yang paling Allah cintai setelah fardu, setelah salat, setelah puasa, setelah zakat, setelah haji, apa? Idkhalus surur ala qalbil muslim, menyenangkan hati orang muslim. Dan itu enggak mudah. Bagaimana hebatnya Qarun? Tahu Qarun? Kenal Qarun? Kenal enggak? Kenalan di mana kalau kenal? Qarun itu orang yang kaya raya. Hidupnya di zaman Nabi, betul sekali, zaman Nabi Musa. Orang yang kaya rayanya benar-benar kaya. Ibarat kalau sekarang yang namanya siapa? Sultan ya. Nah dia di atasnya sultan, dewanya sultan. Punya gudang yang isinya emas, punya gudang yang isinya berlian. Yang bawa kunci gudang berliannya itu dibutuhkan 60 kuda hanya untuk membawa kunci gudangnya. Tapi tidak ada di dalam hatinya untuk mampu membahagiakan orang lain dengan begitu banyak hartanya. Gak sanggup dia. Kenapa? Hidayah mahabbah itu mahal. Hidayah mahabbah itu mahal. Hidayah mahabbah mahal. Kalau mahal gak bisa dibeli. Walaupun Qarun, kita kalau nemu emas di bawah tanah, orang bilang apa? Oh, harta Qarun tuh. Nemu emas kita di bawah bantal-bantal di rumah kalian, umpamanya nemu emas di bawah bantal, bilang apa? Harta mama tuh. Harta emas, harta Qarun di bawah bantal, harta Qarun di bawah tanah. Sampai sebegitunya Qarun tidak mampu membeli yang namanya hidayah mahabbah itu. Makanya tidak banyak orang
yang Allah berikan hidayah mahabbah walaupun diberikan dunia dengan seisinya. Maka ganjarannya apa orang yang mendapatkan hidayah mahabbah? Mampu dia berbagi dengan orang lain, tulus hatinya untuk membantu orang lain. Kata baginda Nabi, man adkhalas surura ala qalbi mu'min, orang yang mampu memasukkan rasa senang dalam hati orang yang beriman. Khalaqallahu ta'ala sab'una alfa malakin minas surur. Allah ciptakan dari kesenangan yang dia masukkan ke dalam hati orang beriman 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Pura-pura lemes kayak orang puasa, belum berbuka. Allah ciptakan dari kesenangan yang dimasukkan ke dalam hati orang yang beriman 70.000 malaikat. Apa tugasnya? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Para malaikat yang 70.000 itu mereka memohon ampun kepada Allah untuk orang yang memasukkan kesenangan ke hati orang lain, yang mampu membahagiakan orang lain. Mohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Coba bayangkan itu. Kata malaikat 70.000 malaikat, ya Allah ampuni Pak Direktur Inka, ampuni Pak Direktur Inka, ampuni Pak Direktur Inka. Mungkin malaikat nggak kenal ya kalau pilih Pak Direktur Inka ya. Dia mohon ampunkan kepada Allah untuk orang yang mampu menyenangkan hati orang lain. Makanya dalam hadis yang lain itu, di antara cara kita menyenangkan orang lain yang paling sederhana, yaitu kita dengan tabassam inda liqa'ihi, di saat berjumpa tersenyum, di saat berjumpa tersenyum, bukan nyengir, tersenyum. Paling tidak orang kalau melihat kita tersenyum, ya walaupun dia sedang marah, senyum-senyuman aja dia. Makanya kan kalau banyak eksperimen itu, orang tertawa sendiri, di sekitarnya ikut tertawa. Padahal lucunya apa? Orang dia tertawa sendiri, wah 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 wah. Yang lainnya ikut tertawa. Satu bus ikut tertawa itu. Kenapa? Itu menyenangkan hati orang lain. Yang kedua, dengan kita membantu hajatnya, membantu kebutuhannya. Kalau dalam bahasa hadis itu, qada'ul hajati akhi, Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Orang yang membantu saudaranya, maka dia akan berada terus dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kehadiran beliau-beliau di tempat kita ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk kita. Saya tanya, bahagia enggak? Bahagia tidak? Bahagia? Saya juga ikut bahagia. Karena bahagianya kalian adalah bahagia kita bersama. Coba itu. Karena mahal tadi. Seorang raja besar Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal lah, orang kaya sering kenalan itu. Kalau udah susah dibangunin subuh umpamanya, kalau belajarnya rada malas-malas, itu ada niat-niat Fir'aunnya. Fir'aun orang yang punya kekuasaan besar. Dia temannya Qarun. Temenan dia sama Qarun itu. Fir'aun sama Qarun itu besti banget udah. Qarun itu besti banget sama Fir'aun, sampai dia menjelek-jelekan Nabi Musa. Padahal Qarun itu kaya karena minta doa kepada Nabi Musa. Setelah dia kaya, dia enggan membayar zakat. Dia dekatlah kepada yang namanya Fir'aun agar aman. Fir'aun, raja besar, ingin menjadi Tuhan dia. Padahal dalam sanubari seorang Fir'aun ada rasa ingin untuk dapat menyenangkan orang lain. Dia ingin menyenangkan keluarganya, menyenangkan istrinya. Tapi hidayah mahabbah itu mahal, sehingga Fir'aun pun tidak mampu mengharapkan menghadirkan itu semua.
karena itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Qarun itu tidak ingin membayar zakat, ada ayatnya yang turun, surah Al-Munafiqun ayat 10. Ada yang hafal anak-anak? Al-Munafiqun ayat 10. Ini kalau hafal nanti mau dikasih hadiah sama beliau, hadiah HP katanya. Allah firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah perintahkan wa anfiqu, infakkan terhadap apa rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita perluas, makna rezeki itu adalah pemberian. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah rezeki. Dan itu bisa kita infakkan, bisa kita wakafkan. Yang punya ilmu, dia wakafkan ilmunya itu untuk mendidik orang lain. Yang punya kecerdasan, dia wakafkan kecerdasan itu untuk bermanfaat kepada orang lain. Yang punya harta, dia wakafkan, dia infakkan harta itu untuk kemaslahatan orang lain. Wa anfiqu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang tibanya yang namanya mati, mati. Sebelum datang yang namanya mati, kalau sudah mati kan nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Kalau sudah mati mau apa coba? Sebelum datang itu semua, makanya kalau ibu-ibu itu kan begitu dia. Apa-apa sebelum mati dia jual-jualin semua. Mobil dia jual, motor dia jual, dia infakkan semua tuh untuk madrasah, untuk pesantren. Mengapa? Apa dia bilang nanti kalau saya mati dipakai sama bini berikutnya katanya. Kayaknya dia jual-jualin semua. Hujan ya, tambah berkah. Pas. Lalu laula akhartani fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka setiap orang itu yang dia lupa dengan apa yang Allah berikan kepadanya di dunia, dia lalai dengan itu semua, tidak dia manfaatkan untuk kebahagiaannya di akhirat, nanti orang tersebut akan berkata ketika mati nih, ketika sakaratul maut, apa katanya? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, seandainya sebentar saja Engkau tangguhkan kematianku ini, sebentar saja wahai Allah, fa asaddaqah, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berjariah, sebentar saja tangguhkan. Tapi kata malaikat, terlambat brother, sudah gak bisa. Wa akum minas salihin, ya Allah sebentar saja tangguhkan ini kematianku, aku akan menjadi orang yang saleh, aku akan salat, aku akan puasa, aku akan zakat, aku akan haji. Tapi sudah di akhir sakaratul maut, itu sudah terlambat. Coba perhatikan, mengapa ayat ini menghadirkan orang di saat sakaratul maut itu dia berucap, ya Allah sebentar saja tangguhkan, jangan dimatikan, sebentar saja, aku ingin bersedekah. Coba yang pertama apa katanya? Dia ingin bersedekah, bukan ingin sholat. Sholat kedua, bukan ingin haji, tapi ingin sedekah. Mengapa? Karena di saat dia sakaratul maut, dia melihat betapa pintu sedekah itu Allah buka begitu lebar. Betapa orang yang memanfaatkan hartanya di dunia di jalan Allah, begitu sakaratul mautnya sangat mudah. Maka kita diajarkan nih anak-anak semua, ini adalah pendidikan untuk kita. Bagaimana beliau Pak Direktur dengan jajarannya menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi. Nanti kalian kalau sudah besar, sudah dewasa, sudah bekerja, yang begini kalian lanjutkan.
Jangan disimpan hanya di dalam hati, tapi kemudian diaplikasikan. Oh begitu cara hidup. Oh begitu ketika Allah anugerahi kita harta. Oh begitu cara kita ketika Allah anugerahi, Allah titipi jabatan. Dimanfaatkan semuanya untuk menggapai kemuliaan insya. Makanya tadi yang begini itu mahal. Hidayatul mahabbah itu sangat mahal. Orang yang mampu mencintai orang lain itu adalah orang yang Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati, sehingga dia mengeluarkan rasa kebahagiaan. Kalau bahasa syairnya itu apa itu? Ma kharaja minal qalbi waqa'a ilal qalbi. Yang keluar dari ketulusan hati yang mendalam, dia akan kena juga ke dalam hati yang mendalam. Jadi kalau kita bahagia dengan kehadiran beliau ini, artinya apa? Ketulusan beliau itu memang ada dan benar tulusnya. Gak bisa dimain-main atau gak bisa dibuat-buat. Paham tuh? Ramayantum Ramayana. Oh, Ramayana. Sebentar lagi ya, masih ini berpuasa. Dan inilah di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita berada di 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. 5 menit lagi berbuka. 5 menit lagi. Di 10 akhir Ramadan ini ada kemuliaan tersendiri. Kemuliaan tersendiri. Apa kemuliaan tersendiri? Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang bisa jawab anak putri dapat hadiah. Mau ngasih hadiah apa? HP lagi kata beliau. Yaitu malam. Betul. Jawab semua, kasih semua. Habis sudah. Lailatul Qadar. Pada malam kemuliaan itu, pertama, Allah pandang semua umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Kedua, Allah maafkan semua kesalahan umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan, kesalahan kita begitu banyak tapi Allah maafkan semua. Yang ketiga, Allah ampuni semua dosa umat Nabi Muhammad. Dosa kita begitu banyak, pada malam itu Allah ampuni semua. Tapi yang perlu kita catat, ada 4 kelompok yang pada malam itu dia malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu. Siapa 4 kelompok itu? Yang bisa jawab dapat HP lagi. Ketika Allah ampuni semua umat Nabi Muhammad, Allah maafkan semua umat Nabi Muhammad, tapi 4 kelompok malah Allah murkai, malah mendapatkan murka. Siapa mereka? Betul sekali. Pertama, aqul walidain, anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Sampai Ramadan dia masih durhaka, masih jengkel dia sama ayah ibunya, masih marah dia sama ibunya. Sampai 10 hari terakhir Ramadan masih juga dia marah-marahan, nggak mau dia minta maaf. Malam Lailatul Qadar dia masih juga menjadi anak yang marah sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Orang semacam ini kata Nabi, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, dan tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menjadi anak yang durhaka. Lah terus kenapa? Kan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, semuanya diampuni, semuanya dimaafkan. Kenapa kok anak yang durhaka tidak dimaafkan? Jangankan hanya dimaafkan di bulan Ramadan, jangankan hanya pada malam Lailatul Qadar. Anak yang durhaka kepada orang tua, mati dia dalam keadaan sujud, sujudnya di hadapan Ka'bah, lagi umrah sujud di hadapan Ka'bah, mati. Tapi dia anak yang durhaka, matinya itu mati yang terlaknat, mati yang terkutuk, mati yang durhaka. Tidak Allah ampuni, sia-sia. Tapi kan dia umrah setiap bulan, dia haji setiap tahun, tiap hari dia sedekah. Tapi menyakiti hati ibunya, semuanya itu zong. Apa? Zong, nol. Enggak ada apa-apa.
Kata Raihan, ora ono opo-opo. Padahal dia ibadah, tapi karena ibadahnya tidak dibarengi dengan menjadi anak yang berbakti, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu